ngobrol enak, informatif, ya bareng UT Bengkulu. Nggak usah ngelar kemana-mana, kita ngobrol di Siko aja. Pilih cara kuliah sesuai selera, pade kan? Nah, live streaming ini berlangsung di sosial media kita melalui Instagram di @Universitas Terbuka Bengkulu, fanpage kita di UPBJJ UT Bengkulu, Universitas Terbuka Bengkulu, dan juga di kanal YouTube kita di UPBJJ UT Bengkulu. Sahabat UT, selama sesi ini nanti sahabat UT boleh mengajukan pertanyaan yang nanti akan terpilih. Jika menarik menurut tim kita akan mendapatkan door prize menarik dari Universitas Terbuka Bengkulu. Nah, sahabat UT, kemarin kita sudah banyak ngobrol-ngobrol nih tentang Universitas Terbuka, tentang mahasiswa berprestasi juga ya sahabat UT. Kali ini saya akan memperkenalkan seorang narasumber yang tidak kalah cantik, tidak kalah menarik, dan tidak kalah energik dengan narasumber kita pada minggu lalu. Siapakah beliau? Baiklah, kita langsung saja perkenalkan dengan Ibu Dwi Kristanti MPA. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Mei. Bagaimana kabarnya? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Mei. Gimana Mbak Mei, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, kita tetap harus menjaga kesehatan ya sahabat UT, apalagi untuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19 supaya kedepannya kita tetap bisa beraktivitas. Nah, langsung saja ini saya akan memperkenalkan narasumber kita ini Ibu Dwi Kristanti MPA. Sering disapa Bu Dwi. Benar ya, betul, ya? Mbak Mei. Nah, Ibu Dwi ini sekarang menjabat sebagai manajer layanan tutorial dan bahan ajar ya Bu ya di Universitas Terbuka Bengkulu ya Bu ya. Nah, sahabat UT, inilah Ibu Dwi sebagai narasumber kita. Kita akan ngobrol-ngobrol nih apa saja sih tanggung jawab Ibu Dwi di bidang layanan tutorial dan bahan ajar. Boleh diceritakan Bu apa saja ini Bu yang di bidang Ibu? Baik, terima kasih Mbak Mei. Selamat siang teman-teman penikmat Facebook, Instagram, serta YouTube Universitas Terbuka Bengkulu. Baik, dalam hal ini saya ingin menjabarkan apa kegiatan yang terjadi ya di bidang layanan belajar dan layanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang menjadi fokus dalam bidang mungkin yang selama ini saya kerjakan ya. Jadi setelah mahasiswa melakukan registrasi melalui sia.ut.ac.id, kemudian melakukan pembayaran secara resmi pada bank-bank yang terdaftar di Universitas Terbuka, kemudian mahasiswa langsung kami layani nih untuk memilih skema pembelajaran yang diinginkan. Sesuai dengan tema tadi ya, ya. Sesuai dengan tema tadi, pilih kuliah sesuai selera. Ya. Jadi teman-teman di sini pada saat registrasi itu bisa menentukan mau kuliah online ya, tanpa harus tatap muka dan kuliah dengan tatap muka. Akan tetapi modul ataupun sumber pembelajaran utama yang ada di Universitas Terbuka yang disusun menjadi buku materi pokok itu tetap wajib kita berikan kepada mahasiswa ya, baik modul cetak maupun nanti ada bentuk lain berupa modul digital. Nah, untuk modul cetak ini nanti kita akan distribusikan kepada mahasiswa tergantung dari jenis registrasi penggolongan mahasiswa tersebut ya Mbak Mei. Itu yang kita lakukan. Selanjutnya setelah modul semua kita distribusikan kepada mahasiswa UT ya yang sudah melakukan registrasi. Kemudian kita juga melayani bagaimana skema proses belajar mahasiswa ya, yaitu dengan melakukan kegiatan tutorial. Tadi kita bicara lagi Bu tentang bahan ajar nih Bu. Ya. Untuk bahan ajar itu sendiri nanti dikirimnya kemana Bu ya? Apakah nanti mahasiswa itu mendaftar langsung mendapatkan bahan ajar atau nanti seperti apa ini Bu proses bahan ajar yang cetak ini Bu? Ya baik Mbak Mai, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Karena ini banyak yang seringkali bingung ketika nanti bagaimana kami belajar di Universitas Terbuka ya. Jadi modul atau buku materi pokok atau bahan ajar itu nama lainnya ada 3 di Universitas Terbuka tadi itu akan didistribusikan kepada mahasiswa secara otomatis tergantung dari jenis registrasi mahasiswa. Ada 3 jenis Mbak Mei. Yang pertama untuk mahasiswa dengan mengambil sistem paket semester ya, itu tergantung pada saat registrasi nanti. Di sana kita dari Universitas Terbuka akan langsung mendistribusikan secara langsung ataupun kita kirimkan melalui pos, JNE, Tiki maupun travel
yang bekerja sama dengan kita di Universitas Terbuka untuk langsung menyampaikan modul tersebut atau modul cetak supaya mahasiswa bisa belajar di rumah, ya. Jadi untuk bahan ajar itu dikirim ke alamat bisa juga ya Bu ya. Jadi Iya betul. Oleh sebab itu mohon pada saat melakukan registrasi alamat yang dikirimkan kepada kami atau yang diisikan melalui sia.ut.ac.id itu harap diberikan alamat yang jelas, ya, terutama nomor handphone, kemudian alamat pos, ya, yang kira-kira nanti apabila dihubungi atau apabila dilakukan pengiriman itu akan jelas sampainya, ya, jadi nggak nyasar kemana-mana. Iya, jangan sampai nanti memberikan alamat palsu nih sahabat UT, nanti modulnya nyampenya kemana ya, nanti tidak bisa belajar Bu ya. Ya, Jadi betul sangat sekali, penting Mbak Mei. Nah, selain bahan ajar cetak nih Bu, ada nggak sih bahan ajar yang lebih memudahkan nih bagi mahasiswa kita, apalagi mahasiswa kita ini berada di mana-mana gitu Bu ya, kadang mereka juga adalah mahasiswa yang sudah bekerja. Ada nggak sih Bu modul yang mudah untuk diakses oleh mahasiswa Universitas Terbuka? Ya, ada. Itu kita di Universitas Terbuka gratis memberikan bahan ajar digital. Gratis teman-teman. Ya. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang bahan ajar digital, tadi saya baru menjelaskan skema mahasiswa yang langsung mendapatkan bahan ajar cetak. Oke. Ya. Tadi saya baru menjelaskan tentang modul yang kita kirim untuk mahasiswa SIPAS. Nah, untuk mahasiswa yang bukan SIPAS seperti apa? Yang mahasiswa bukan SIPAS, kita memberikan bahan ajar cetak tersebut, ya, dengan mahasiswa tersebut mengakses ke dalam toko buku Karunika, ya, di www.karunika.ut.ac.id. Oke, jadi di sana mahasiswa bisa membeli. Oke, berarti Ya. sama seperti kita membeli online, jadi nanti membuat akun seperti itu Bu ya. Betul sekali, Membuat Mbak Mei, akun. betul Nah, sekali, jadi ya. mahasiswa pada saat mendaftar paling tidak sudah menyiapkan alamat email ya, supaya Betul, nanti bisa betul juga sekali. dipandu Bu ya, dibantu untuk di PBJJ bisa ya Bu? Bisa. Jadi pada saat melakukan registrasi, jangan lupa selain mata kuliah, teman-teman juga wajib melakukan registrasi untuk bahan ajar. Akan tetapi jangan khawatir Mbak Mei, Ya. mulai 2 semester yang lalu untuk semua mahasiswa baru itu sudah otomatis menjadi wajib bahan ajar. Jadi ketika Oke. registrasi langsung otomatis mendapatkan bahan ajar yang nanti dibayarkan ke bank, kemudian ketika lunas bahan ajar langsung terkirim ke alamat masing-masing. Otomatisnya. Otomatis Ya. dengan catatan alamatnya Lengkap dan jelas. Nah, Ya. ini tadi Bu untuk bahan ajar digital Bu ya. Itu kira-kira setelah mahasiswa itu mendapatkan bahan ajar digital ini bisa diaksesnya seperti apa ini Bu? Kemana nih aksesnya Bu untuk bahan ajar digital ini? Oh iya, betul sekali. Bahan ajar digital ya. Oke, karena digital Bahan ya, ajar sahabat digital bisa ya. mengakses melalui handphone otomatis. Betul Bu. sekali. Nah, caranya seperti apa ini? Betul, Bu? betul. Supaya sahabat yang di rumah juga nggak penasaran nih gimana caranya ya untuk mengakses bahan ajar digital UT. Seperti apa Bu? Ya, ini teman-teman sekalian ya di Bengkulu maupun seluruh Indonesia. Jadi UT itu keunggulannya yang pertama tadi sudah memiliki bahan ajar. Kita menyiapkan cetak, kita juga menyiapkan bahan ajar digital. Bahan ajar digital itu ya, itu kita berikan secara gratis kepada semua mahasiswa UT tergantung dari mata kuliah yang diregistrasi setiap semester tanpa terkecuali. Dan bahan ajar digital tersebut bisa diakses melalui smartphone masing-masing. Wow, Dan keren ya. untuk kapasitas 2 kali download ya. Setelah di-download, bahan ajar digital tersebut ternyata bisa dibaca dengan menggunakan mode offline Mbak Mei. Jadi tidak perlu harus mau baca bahan ajar harus Download terlebih kuota dahulu, atau harus dan ada bisa. jaringan internet. Iya betul. Jadi sahabat bisa mendownload terlebih dahulu. Nah, pada saat nanti misalnya tidak ada kuota pun bisa dibuka bahan ajarnya ya Bu ya. Benar sekali Mbak Mei. Jadi bahan ajar UT itu praktis, bisa dibawa kemana-mana, di mana saja teman-teman bisa belajar, mempelajari konsep-konsep terhadap mata kuliah yang sedang diregistrasi. Seperti itu Mbak Mei. Jadi kita tidak perlu kemana-mana, tapi kita Bisa tetap belajar di mana-mana. Betul. Itulah kerennya UT Bengkulu. Tanpa harus kemana-mana, sahabat bisa belajar di mana-mana. Iya, betul Tinggal sekali. mengakses saja di bahan ajar digital UT. Seperti itu ya penjelasannya untuk
bahan ajar digital. Jadi sahabat tidak perlu bingung nih untuk kuliah di UT ini sangat memudahkan sekali bagi sahabat untuk mengakses bahan ajar digital. Nah tadi kita sudah ngomong-ngomong tentang tutorial ini Bu, tapi masih luas itu ya Bu ya. Tutorial itu seperti apa Bu untuk proses pelaksanaannya? Apakah tutorial itu harus tatap muka? Kan banyak juga mahasiswa kita itu sering tanya Bu, apakah harus kita tatap muka? Tunggu dulu Mbak Mei, sebelum kita jelaskan mau tatap muka ataupun dengan metode yang lain, mungkin pada bingung juga ya, tutorial itu apa? Iya. Atau barangkali mungkin hanya UT yang mengerti apa itu tutorial. Jadi dalam hal ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua ya, penikmat Facebook, Instagram, serta YouTube, bahwa tutorial tersebut adalah bagaimana upaya Universitas Terbuka dalam memicu dan memacu mahasiswa UT untuk belajar secara mandiri. Ya, sebab terkadang ketika kita tidak pernah dipicu maupun dipacu untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, rata-rata sering lupa. Jadi Betul. pada saat ujian tiba-tiba belum pernah ada yang dibaca, ya. Nah, dengan program atau dengan kegiatan tutorial yang disediakan oleh Universitas Terbuka, yaitu sebuah layanan bantuan belajar untuk para mahasiswa, kita memang sangat mengupayakan ya, dan sangat berharap seluruh mahasiswa UT akan bisa efektif dalam mengikuti pembelajaran walaupun sistemnya jarak jauh. Jadi beda ya Mbak ya, kuliah dengan tutorial. Kalau tutorial, bagaimana proses memicu dan memacu mahasiswa belajar secara mandiri. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi, untuk tutorial ini pun juga tidak kaku Mbak Mei. Kalau untuk perkuliahan yang lain, kita harus ngekos, kita harus pindah tempat, ya, kita harus merantau. Kalau di UT cukup di rumah saja, karena tutorial sendiri tidak perlu tatap muka, ya. Oke, ada tutorial online. Ada juga tutorial online, ada juga tutorial dengan menggunakan webinar, cara asinkronus. Ada juga tutorial televisi, ya. Ada juga dengan tutorial radio. Kita menyediakan lengkap di dalam satu skema sistem pembelajaran Universitas Terbuka, ya. Jadi di sini teman-teman kita yang memang kurang mantep online, silahkan milih tatap muka. Oke. Kalau yang memang tidak punya kegiatan atau sibuk sangat atau tidak punya waktu dalam membagi tugas, itu silahkan mengikuti tutorial dalam berbagai media yang telah disiapkan oleh Universitas Iya, Terbuka. ini tadi sesuai sekali sama tema kita, pilih cara kuliah sesuai selera. Benar, Jadi sahabat benar UT sekali, Mbak bisa Mei. memilih cara belajarnya. Mau belajar tatap muka, oke. Mau online juga oke. Ya, Bu, Kita ya? semua sediakan dan UT semua menyiapkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Ya, jadi sahabat UT tidak perlu ragu lagi nih untuk bergabung bersama kita di Universitas Terbuka. Nah, untuk selanjutnya ini Bu, bagaimana dengan proses praktik praktikum? Karena kita kan sistemnya pembelajaran jarak jauh nih Bu ya. Nah, seperti apa nih proses? Apakah ada pembimbingannya ataukah prosesnya seperti apa? Pasti sahabat juga penasaran ya di rumah ya. Bagaimana sih caranya untuk praktik praktikum secara online atau jarak jauh? Ya betul. Terima kasih Mbak Mei. Ini mungkin juga banyak ditanyakan oleh teman-teman kita yang sekarang betul sedang sekali. menyaksikan siaran ini ya. Betul sekali Bu. Jadi untuk semua kegiatan ya di Universitas Terbuka itu yang pertama pasti memiliki yang namanya buku pedoman. Buku pedoman praktek praktikum atau buku materi pokok untuk tutorial, sehingga semuanya bisa sistematis dan terarah. Untuk kegiatan praktek praktikum, kita menyediakan yang namanya buku materi pokok yang isinya berupa pedoman-pedoman, serta juga kita merekrut supervisor atau pembimbing praktek praktikum yang memang sudah kita seleksi kualitas dan kualifikasinya secara baik. Ya, kita harapkan mereka dengan panduan pedoman yang sudah disiapkan oleh UT bisa membimbing maksimal mahasiswa tersebut dalam melakukan praktek praktikum. Nah, di mana tempatnya? Untuk tempat praktek praktikum, kita bekerja sama dengan lab atau laboratorium yang terdapat di Provinsi Bengkulu, ya.
Kita juga bekerja sama dengan laboratorium di Universitas Bengkulu, laboratorium di SMA yang memiliki lab fisika, kimia, ya, seprovinsi Bengkulu. Seprovinsi ya, Ya. sahabat UT. Jadi Ya. tidak harus ke Bengkulu ya Bu ya, bisa Nggak harus, jauh. jadi ada yang kemarin praktek di Muko-Muko, praktek di Kaur, Iya. praktek di Ipu, bisa berpraktek di lokasi terdekat yang bisa diakses dengan catatan labnya sudah sesuai dengan pedoman yang kita sediakan Standar ya. dan diawasi oleh supervisor yang berpengalaman. Pastinya tetap bermutu ya Bu ya, walaupun Alhamdulillah, pembelajaran insya Allah bermutu. walaupun pembelajaran ini kualitas itu yang paling utama ya Bu. Betul sekali Mbak. Nah, untuk proses perkuliahan ini Bu, kan kita ada S1, ada program magister. Nah, kalau untuk S2 di UT ini sudah ada atau belum ya? Karena Iya. banyak juga nih lulusan kita yang S1 pun ingin melanjutkan ke S2. Apakah ada untuk program studi magister di UT ini Bu? Ya, UT sejak beberapa tahun yang lalu ya sudah membuka program S2, bahkan saat ini sudah ada program S3 Mbak Mei. Jadi kita sudah mempunyai beberapa program studi untuk S2, diantaranya Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik, Magister Manajemen Perikanan, Magister Manajemen Pariwisata, Magister Studi Lingkungan yang baru dibuka, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita punya Magister Pendidikan Dasar. Untuk program doktoral, kita memiliki Doktor Ilmu Administrasi Publik dan Doktor Ilmu Manajemen. Jadi kita, alhamdulillah, Universitas Terbuka sudah lengkap memiliki program studi dari D2, kemudian D3, S1, S2, dan S3, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari jenjang diploma sampai doktor pun sudah ada untuk di Universitas Terbuka ya. Ini ada pertanyaan, boleh langsung kita bacakan Ibu? Oh ya, silakan Mbak Mei. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat UT yang di rumah. Apa yang membedakan sistem pembelajaran di UT sama perguruan tinggi lainnya? Dari Satila Ade. Halo Satila Ade. Ya, ini pertanyaannya langsung saja dijawab sama narasumber kita. Silakan Ibu. Baik Mbak Mei, terima kasih. Ya, kepada Mbak Satila Ade ya. Sebenarnya untuk dari sistem pembelajaran kita dengan perguruan tinggi lain itu sama ya. Kita sama menggunakan sistem kredit semester. Dengan universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia, kita menempuh paket dalam sistem kredit semester. Kita sama menempuh atau meregistrasi mata kuliah. Yang membedakan adalah cara belajar mahasiswa UT itu yang memang sangat-sangat fleksibel. Andaikan untuk konvensional ya, untuk perguruan tinggi tatap muka itu wajib ngekos, wajib datang ke kampus, bertemu tatap muka dengan dosen. Kalau di UT kita alhamdulillah sudah merancang dari berdirinya ya Mbak ya, 35 tahun yang lalu kita sudah merancang cara belajar atau cara pembelajaran dengan menggunakan tutorial. Jadi mahasiswa mentransfer ilmu dari buku materi pokok, dari modul atau dari bahan ajar. Belajar yang tidak mengerti baru didiskusikan baik melalui tatap muka ya, tutorial tatap muka maupun melalui tutorial online. Jadi di sini kesimpulannya untuk sistem pembelajaran di UT itu lebih lengkap dan lebih fleksibel Mbak Mei. Nah, itu tadi ya sahabat kita dari Satila Ade. Kalau di UT itu lebih fleksibel, jadi kuliahnya itu lebih memudahkan, bisa tatap muka, bisa online, tidak perlu ngekos, nggak pakai ongkos, tapi tetap jos untuk kuliah di Universitas Terbuka. Seperti itu Bu ya kira-kira. Iya betul, dan alhamdulillah lulusannya pun terakreditasi minimal B di Universitas Terbuka. Ya, jadi sama A dan B serta ijazahnya adalah ijazah perguruan tinggi negeri yang diakui oleh semua departemen atau lembaga Mbak Mei. Jadi di sini Universitas Terbuka itu insya Allah bisa menyediakan semua kebutuhan masyarakat tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Betul sekali ya, sahabat UT seperti itu tadi ya. Nah, untuk kegiatan S2 tadi Bu masih penasaran nih Bu, kan kita pembelajarannya nih online. Kalau ada nggak sih Bu tesisnya? Seperti kalau di S1 kan kita tanpa skripsi ya. Nah, kalau penggantinya adalah TAP.
Bagaimana Bu kalau di S2 ini? Apakah ada tesis dan seperti apa nih untuk proses pembimbingannya? Ya, terima kasih Mbak Mei. Memang untuk S2 itu sedikit berbeda dari S1 ya. Kalau S1 di UT itu tanpa tes. Akan tetapi di S2, untuk S2 dan S3 UT, memang kita melakukan seleksi masuk ya. Ada seleksi masuk yang memang itu diberi kuota atau diberi standar sesuai dengan kualitas yang memang ingin dicapai oleh universitas terbuka. Itu yang pertama. Kemudian untuk S1 di UT itu memang kita tidak diwajibkan untuk menyusun skripsi, itu yang utama Mbak Mei. Jadi di S1 UT itu kita menempuh mata kuliah yang namanya tugas akhir program, hanya menempuh dan nanti mengikuti ujian. Kalau di S2 kita sama dengan perguruan tinggi lain, yaitu menyusun yang namanya tesis. Kalau di UT istilahnya tugas akhir program magister. Prosesnya sama ya, ada proposal, kemudian ada penelitian dan ada ujian sidang ya. Nah, akan tetapi dalam melakukan proses pembimbingan untuk penulisan tesis, Universitas Terbuka sangat-sangat memperhatikan pola pembimbingan antara mahasiswa dan pembimbing. Rata-rata pembimbing di sini kita hire atau kita rekrut dari dosen-dosen perguruan tinggi ternama yang kualifikasinya sudah kita tahu jelas, ya. Kemudian proses pembimbingannya kita kawal langsung, jadi kita tidak membiarkan mahasiswa kita kesulitan dalam menghubungi. Kita tetap menjembatani, memfasilitasi pola pembimbingan tersebut di dalam sistem pembimbingan program Pascasarjana Universitas Terbuka. Seperti itu Mbak Mei. Seperti itu. Ya. Tetap mutunya yang nomor satu. Mutu ya, tetap kita pegang dan kita tetap pertahankan. Seperti itu Mbak Mei. Oke. Nah, seperti ini Bu. Kalau mahasiswa mau mendaftar itu kan mereka kadang bertanya-tanya, ada nggak sih kegiatan kemahasiswaannya? Seperti kalau universitas konvensional pasti kita kegiatannya itu terlihat gitu Bu. Nah, seperti apa kalau untuk di universitas terbuka? Ada nggak sih Bu kegiatan kemahasiswaannya itu seperti apa seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Mei. Walaupun tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa kuliahnya bisa di rumah masing-masing dengan kesibukan masing-masing, ya mungkin tidak secara kelompok. Tapi untuk kegiatan kemahasiswaan Universitas Terbuka, khususnya Universitas Terbuka Bengkulu, sangat concern mendorong program kreativitas mahasiswa sesuai dengan passion mahasiswa masing-masing. Ya, artinya di sini bahwa kita sangat memfasilitasi ya passion atau hobi mahasiswa tersebut untuk bisa menghasilkan prestasi yang maksimal. Ya, baru-baru ini kita menyelenggarakan kegiatan pelatihan wirausaha di era digital. Kita mencoba mendorong mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kreatif atau jiwa entrepreneur untuk bisa menghasilkan di dunia digital. Kemudian kita juga membuat atau membentuk ikatan mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu, di mana di situ mewadahi program solidaritas mahasiswa. Seperti terjadi bencana, kemudian untuk program peduli dan sebagainya. Selain itu masih ada satu lagi di Universitas Terbuka Bengkulu, alhamdulillah sudah terbentuk paduan suara mahasiswa Rafflesia Universitas Bengkulu, dan alhamdulillah juga sudah mengikuti perlombaan di tingkat nasional serta mendapatkan juara. Alhamdulillah juara Bu ya. Kemarin best kostum Bu ya? Iya, best kostum. Walaupun best kostum bisa mengalahkan 15 finalis lainnya se-Indonesia. Ya. Keren sekali ya sahabat UT. Jadi nggak usah diragukan, sebenarnya di UT ini tetap ada kegiatan kemahasiswaannya Bu ya. Termasuk kemarin paling baru adalah kegiatan paduan suara, dan itu dilaksanakan secara nasional. Di mana Ibu dilaksanakannya, di mana? Iya, dilaksanakan, kebetulan penyelenggaranya Universitas Terbuka, akan tetapi yang mengikutinya adalah perguruan tinggi di seputar Pulau Jawa dan Sumbaksel. Ya, seluruh akomodasi transportasi apabila diselenggarakan di luar itu semua difasilitasi oleh Universitas Terbuka. Jadi dalam hal ini mahasiswa hanya bermodalkan prestasi,
ya, prestasi, kemampuan dan kemampuan. Apabila mampu dan mau serta berprestasi, insya Allah kita dari Universitas Terbuka akan sangat mensupport dan mendorong prestasi-prestasi mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa Universitas Terbuka untuk mengikuti program kreativitas kemahasiswaan. Itu Mbak Mei. Ada organisasinya juga, Bu? Untuk organisasinya apakah ada gitu? Kalau kita kan ada seperti UKM, seperti kalau di Universitas Terbuka? Ya, ada organisasinya, itu kita bentuk berdasarkan kemauan para mahasiswa, ya. Jadi berdasarkan kemauan para mahasiswa, kemudian berdasarkan minat mereka, ya. Jadi yang berminat entrepreneur ada nanti UKM kewirausahaan, ya, yang memang kita bentuk betul untuk program kreativitas mahasiswa. Kemudian untuk yang minat paduan suara dengan paduan suara Rafflesia. Kemudian yang minat untuk bakti sosial, untuk peduli dan sebagainya itu di dalam Ikatan Mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu. Kalau untuk dari sini Bu ya, ada nggak mahasiswa itu dalam prakteknya nanti berbisnis seperti entrepreneur lah? Kan sekarang bahasa gaulnya nih entrepreneur. Ada nggak Bu mahasiswa kita yang perkuliahan? Sangat banyak Mbak Mei, sangat banyak. Jadi di sini selain bisa kuliah dan nanti endingnya mereka akan mendapatkan gelar sarjana. Iya betul sekali. Teman-teman atau mahasiswa UT banyak sekali menjadi entrepreneur ya. Mungkin dalam kesempatan yang lain nanti bisa diundang ya Mbak Mei ya. Boleh. Ya, jadi founder-founder serta owner-owner bisnis ya, alhamdulillah mulai ternama itu ada semua di Universitas Terbuka ya, dan itu selalu berkoordinasi dengan kita untuk bisa memberikan masukan, saran, serta juga kita mintain bantuan untuk pembimbingan teman-teman seangkatan supaya yang lain bisa lebih maju Mbak Mai. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ya sahabat UT. Jadi tetap ada kegiatan kemahasiswaan ya sahabat. Nah ini dari teman-teman kita yang melalui Facebook ataupun Instagram ataupun di kanal YouTube boleh masih mengajukan pertanyaan dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu ya. Kalau mau dapat informasi Ikatan Mahasiswa UT Bengkulu itu dari mana? Ini dari sahabat kita Hijrayanti. Halo Mbak Hijrayanti. Langsung dijawab aja Bu ya. Ya, terima kasih Mbak Hijrayanti ya. Untuk informasi mengenai Ikatan Mahasiswa UT Bengkulu, itu biasanya teman-teman IMUT, ya kita singkat dengan IMUT ya Mbak Mei ya. Ikatan Mahasiswa UT Bengkulu. Ya, itu apabila menginginkan informasi tentang itu pada saat orientasi studi mahasiswa baru, teman-teman IMUT kenalan. Ya, setelah itu juga teman-teman IMUT juga selalu berkoordinasi dengan para komti atau ketua kelas apabila pelaksanaan TTM itu terjadi. Andaikan memang ternyata juga tidak ada atau belum mendapatkan informasi, langsung saja mendatangi bagian bimbingan belajar dan layanan bahan ajar kepada saya, Ibu Dwi ataupun Pak Timbul bagian kemahasiswaan. Oh, boleh ya. Langsung Bu ya, nanti akan dibantu bagaimana caranya untuk bergabung menjadi Ikatan Mahasiswa UT Bengkulu ya. Ya, betul, dan mudah-mudahan nanti program kita selanjutnya kita akan menampilkan Ikatan Mahasiswa Universitas Terbuka di mana di sana kiprahnya juga sudah lumayan Mbak Mei. Sudah lumayan menyentuh dan nanti akan kita undang ya Bu ya. Betul, betul. Di jadwal kita nanti Jumat 26 Juni kita akan menampilkan teman-teman kita dari Ikatan Mahasiswa UT Bengkulu. Kalau kita singkat itu IMUT ya Bu ya. Bagaimana nanti mereka juga bisa berbagi bersama kita di sini ya Bu. Tadi kalau untuk pesan dan kesannya nih Bu kepada mahasiswa kita di Universitas Terbuka ini seperti apa? Untuk mahasiswa kita Ibu. Iya, betul. Untuk mahasiswa kita di Universitas Terbuka Bengkulu dan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia, saya ingin berpesan ya, serta memberikan saran kepada teman-teman. Tetaplah semangat dalam berikhtiar belajar. Karena belajar ya adalah sebuah proses yang memang itu tidak mudah. Belajar adalah sebuah proses yang memang itu tidak nyaman.
Belajar adalah sebuah proses pencapaian kenaikan tingkat, ya, yang memang tidak mulus untuk dilakukan atau tidak lancar, kemudian hanya dapat ijazah tapi kita tidak mengerti apa-apa. Betul sekali Bu Ya. ya. Tapi belajar adalah satu kegiatan yang memang harus kita lakukan secara tekun dan sabar. Mari ya, di dalam sistem universitas terbuka yang sudah kita rancang selama 35 tahun dengan segala kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana, fleksibilitas belajar, fleksibilitas bahan ajar, kemudian mutu dan kualitas yang sudah kita bangun serta kita siapkan dari pendahulu kita sampai dengan 35 tahun ini. Mudah-mudahan teman-teman sebagai mahasiswa dan nanti lulusan universitas terbuka, insya Allah ya, itu akan bisa menjadi insan atau sumber daya manusia yang bermutu, ya, yang bermutu kemudian bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan dunia kerja. Nah, itu sahabat UT tadi pesan dan kesannya terhadap mahasiswa kita ya. Ya, jadi jangan sampai ada anggapan kuliah di UT itu nilainya sulit. Sulit dalam arti kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar. Kita tidak pernah membaca bahan ajar. Kita sangat sibuk untuk pekerjaan. Apabila teman-teman semua sudah membaca bahan ajar, mengikuti tutorial, dengan sabar dan tekun mengikuti proses-proses yang ada sesuai dengan yang kita anjurkan di dalam sistem UT, Ya, insya Allah semua itu akan sangat mudah diraih di UT. Jadi proses itu tidak pernah mengkhianati hasil Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Proses tidak akan pernah mengkhianati. Insya Allah kalau misalnya betul-betul dilaksanakan, tutorialnya diikuti, bahan ajarnya dibaca sebagai materi pokok Bu ya kalau untuk di universitas terbuka. Nah ini kita masih kayaknya untuk yang ikatan mahasiswa UT Bengkulu ini kayaknya menarik sekali untuk dibicarakan ini Bu. Masih ada lagi pertanyaan dari sahabat kita dari Uswatun Hasanah ya. Selamat siang, selamat bergabung kepada Uswatun Hasanah. Ini pertanyaannya nih Bu, apakah ada syaratnya untuk bergabung bersama IMUT? Ya, terima kasih Bu Uswatun Hasanah ya, pertanyaannya menarik sekali. Untuk bergabung dengan IMUT itu sangat mudah ya. Yang penting kemauan dan komitmen untuk melakukan solidaritas secara bersama ya, melakukan kegiatan positif dan bermanfaat secara bersama. Kalaupun ada pendaftaran kemudian iuran anggota itu nanti dikumpulkan oleh bendahara IMUT, sepertinya kalau saya nggak lupa ya itu sekitar Rp20.000, hanya Rp20.000. Itu digunakan untuk penggunaan kas IMUT yang juga akan digunakan secara bersama-sama antar anggota dan laporan keuangannya pun akan sangat transparan di kalangan anggota. Itu saja. Jadi memang IMUT ini dibutuhkan, sebenarnya diwadahkan untuk mewadahi solidaritas antar mahasiswa UT ya. Jadi mereka walaupun kuliah di tempatnya masing-masing, kemudian terkesan individualis, tapi ternyata kita juga siapkan wadah untuk mereka melakukan curhat dan kegiatan-kegiatan secara sosial. Jadi organisasinya tetap berjalan ya sahabat, walaupun mahasiswa kita itu terlihatnya sih tercerai-berai, tetapi kita juga tetap solidaritasnya sangat tinggi ya Bu ya antara mahasiswa satu dan yang lain. Nah ini tadi untuk bergabung sangat mudah sekali ya sahabat UT, seperti yang dijelaskan oleh Bu Dwi. Nah ini Bu, kita berbicara tentang layanan pembelajaran. Ada nggak? Apakah layanannya ini hanya di dalam negeri atau adakah juga di luar negeri? Oh iya, terima kasih Mbak Mei. Saya juga sempat ini ya, saking semangatnya menceritakan tentang UT ya. Jadi untuk layanan ini UT ada di seluruh Indonesia. Oh ya. Jadi apabila nanti mahasiswa UT Bengkulu pada saat pelaksanaan ujian ternyata harus melakukan perjalanan dinas ke provinsi yang lain, itu bisa UT diakses dimanapun di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian untuk di luar negeri, UT juga tersebar di beberapa negara, ya. Contohnya di Taiwan, di Singapura, Malaysia, Abu Dhabi dan sebagainya, Korea dan sebagainya ya. Di sana jadi jaringan UT itu sudah
nasional dan internasional. Jadi jangkauannya itu sahabat sangat luas sekali ya, tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya di UT Bengkulu, tetapi juga bisa sampai ke luar negeri. Jadi kalau misalnya sahabat UT tiba-tiba pindah nih lokasinya, bisa Bu ya, tidak masalah ya dengan lokasi yang berpindah-pindah. Nggak masalah Mbak Mei. Jadi registrasi bisa di Aceh, ujian bisa di Papua, ya. Belajar bisa di Mataram. Wow. Wisuda nanti bisa di Surabaya. Oke, menarik sekali ya Ibu. Jadi sahabat UT nggak perlu ragu lagi untuk bergabung bersama kita di Universitas Terbuka. Untuk pendaftaran kita masih buka Bu ya? Masih buka, Masih. sampai 15 Juli ya? Sampai ya? 15 Juli. 15 Juli. Iya. Nah, ini tadi Bu tadi kan sudah menceritakan nih lulusan Universitas Terbuka ini mampu bersaing di dunia kerja dan alumni-alumninya pun sangat berkualitas dan pada saat tes CPNS pun banyak yang lulus ini Bu. Nah, kesan-pesan terhadap masyarakatnya seperti apa? Ya. Untuk kedepannya. Ya, baik Mbak Mei. Jadi untuk masyarakat umum di Indonesia ya, percayalah ya. Kami Universitas Terbuka sudah merancang dan membangun sistem pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh yang dulunya tidak pernah atau tidak begitu familiar dikenal. Betul. Ya. 35 tahun UT sudah berkiprah. Mulai dari mungkin skala kecil, kemudian luas, lokal, nasional sampai internasional. Dari bahan ajar, dari sistem registrasi yang fleksibel, dari buku materi pokok yang sudah seragam ya, dari nasional sampai internasional, kemudian dari sistem pelaksanaan ujian ya, kita semua sudah melalui standar-standar kualitas ya, mutu yang saat ini dikawal oleh 3 lembaga. Yang pertama, kita selalu diaudit oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya, BANPT. Ya, ini juga selalu ditanya-tanyakan Betul. juga sama mahasiswa Kita pada tetap saat terakreditasi secara BANPT dan itu minimal B. Ya, banyak program studi UT yang sudah terakreditasi A dan B. Betul. Selanjutnya kita juga diaudit secara sistem pelayanan pelanggan ya, itu oleh ISO, sertifikasi ISO 9001-2015. Jadi ISO di Universitas Terbuka sudah menganut sistem manajemen berbasis risiko ya. Selanjutnya kita juga sudah diaudit ataupun disertifikasi oleh Badan Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh Internasional atau ICDI ya. Jadi kita dengan 3 kualitas penjamin mutu tersebut, Universitas Terbuka insya Allah tetap fleksibel menyelenggarakan kegiatannya, tetap mudah memberikan pelayanan, akan tetapi mutunya juga insya Allah tetap terjamin. Tetap nomor 1. Iya. Kualitas tetap harus ya. Nah, itu tadi kita sudah berbincang-bincang nih Bu tentang bahan ajar, tentang tutorial, tentang bahan ajar Bu ya. Nah, dari keseluruhannya ini Bu, itu satu kesatuan yang sangat lengkap ya. Jadi komplit ya. Iya. Jadi sudah mencakup semuanya gitu ya. Nah, ini sahabat UT, untuk kedepannya kita menyapa dulu nih melalui Instagram, masih bergabung bersama kita ya teman-teman di Instagram. Nah, untuk kedepannya nanti kita juga meminta kepada teman-teman untuk memberikan masukan kepada kita, ataukah tema boleh juga ya sahabat UT yang di UPBJJ, UT Bengkulu, di Universitas Terbuka Bengkulu dan juga di kanal YouTube kita. Nah, mungkin bincang-bincang kita sudah sampai di akhir acara ini Bu ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Ibu sudah memberikan dan sudah berbagi bersama kita di sini Bu ya. Iya. Sama-sama Mbak Mei. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan ini, mungkin kami dari Universitas Terbuka juga bisa membuka informasi-informasi yang sebelumnya mungkin belum diketahui ya oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Iya, kita live stream seperti ini, masyarakat bisa melihat kita secara langsung, mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya. Nah, ini kita juga untuk di pertemuan berikutnya, jangan lupa nih saksikan pada Jumat 19 Juni kita akan menampilkan mahasiswa yang hebat walaupun kuliah
tetap bisnisnya oke. Nah ini tadi Bu ya, yang entrepreneur ya, sangat menarik untuk pertemuan kita pada Jumat 19 Juni. Nah terima kasih Bu ya, sudah menyempatkan waktunya berbagi, berbincang-bincang bersama kita di sini ya. UT Bengkulu, Pade, Caca, Kitonian, ngebut Bengkulu, Dah usah mano-mano, kita ngobrol di Siko Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum saya tutup, saya mau menginformasikan pemenang untuk teman-teman yang mendapatkan door prize menarik dari Universitas Terbuka. Tadi kita sudah membacakan nama-nama dan pertanyaan yang langsung dijawab oleh narasumber. Nah, ini yang menerima door prize dari kita. Yang pertama sahabat UT atas nama Satila Ade. Selamat ya kepada sahabat kita yang bernama Satila Ade. Nanti akan dikirim oleh teman-teman kita dari UPBJ UT Bengkulu. Selamat. Kemudian juga sahabat kita dari Hijrayanti. Nah, itu juga nanti mendapatkan door prize dari Universitas Terbuka. Ya, terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lulus SMA, SMK, atau MA. Bingung mau kuliah di mana? Universitas Terbuka, pilihan yang tepat. Teman-teman sudah bekerja, tapi tetap ingin kuliah di perguruan tinggi negeri? UT, perguruan tinggi negeri loh. Biaya kuliah murah dan terjangkau. Universitas Terbuka, bebas tes masuk dan bebas batasan usia. Sistem perkuliahan fleksibel sangat tepat bagi kalian yang ingin kuliah tapi tetap bekerja. Program studinya terakreditasi A dan B dan diakui secara internasional. Kuliah keren, makin ngetren, semua pasti jreng. Ayo, tunggu apa lagi? Universitas Terbuka sebagai pelopor pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia memberikan layanan pembelajaran dengan berbagai cara. Bisa online secara asinkronus melalui tutorial online atau online secara sinkronus melalui tutorial webinar. Anda juga dapat memilih layanan tutorial tatap muka, tutorial radio, TV, dan masih banyak lagi. Jangan ragu-ragu, mantapkan pilihan Anda pada Universitas Terbuka. Universitas Terbuka, Pade, Caca, Kitonian. Universitas Terbuka menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2020-2021, semester 1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Juli 2020. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sia.ut.ic.id atau dapat langsung ke UT Bengkulu. Jalan Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Bengkulu dengan nomor WhatsApp 0811731795. Anda juga dapat menghubungi pengurus kelompok belajar di daerah masing-masing. Kota Bengkulu. Arga Makmur, Ketahun, Ipuh, Muko-Muko, Bengkulu Tengah, Kepahyang, Curug, Lebong, Seluma, Mana